Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk teman-teman semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Baik, pada pertemuan kali ini, dalam video ini saya akan menjelaskan mengenai sistem informasi audit untuk mengaudit siklus pendapatan dengan basis Microsoft Excel. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas 7 rencana audit yang akan kita lakukan dalam mengaudit siklus pendapatan. Yang pertama ada memeriksa apakah total sama dengan penjualan ditambah dengan PPN. Yang kedua yaitu memeriksa apakah isi kolom lokal atau ekspor hanya berisi lokal dan ekspor. Lalu yang ketiga memeriksa apakah PPN 10% dikenakan pada penjualan lokal dan PPN 0% pada penjualan ekspor. Yang keempat, memeriksa tanggal kirim apakah sama dengan atau lebih dari tanggal delivery order atau DO. Yang kelima, memeriksa apakah customer ID sudah terdaftar atau belum dalam sheet customer master. Dan yang keenam yaitu memeriksa nomor DO apakah ada yang sama atau dicatat double. Dan yang terakhir memeriksa apakah terdapat nomor delivery order yang tidak berurutan. Baik, kita langsung saja ke rencana audit yang nomor 1, yaitu memeriksa apakah penjumlahan yang dilakukan dengan menjumlahkan total penjualan atau nilai penjualan dengan nilai PPN sudah sesuai dengan yang tercantum pada kolom total. Baik, untuk mempermudah, kita akan membuat masing-masing sheet untuk setiap rencana auditnya. Oke, jadi untuk rencana audit yang nomor 1 kita copy paste dengan menggunakan move or copy. Teman-teman klik kanan di sini, lalu klik move or copy, lalu jangan lupa diklik create a copy, lalu move to end. Dan setelah tercopy sheet yang barunya, kita rename jadi uji 1. Oke, untuk pengujiannya kita tambahkan tabel baru, yaitu kita tambahkan kolom baru yaitu kolom uji total. Oke. Lalu untuk pengujiannya kita akan menggunakan rumus if, di mana apabila penjualan dijumlahkan dengan PPN hasilnya sama dengan total, maka keterangan yang akan muncul pada kolom uji total adalah sesuai. Sedangkan jika tidak sama, keterangan yang akan muncul adalah tidak sesuai. Oke, maka kita akan gunakan rumus if. Nah, sebelum memasukkan rumusnya, teman-teman perhatikan terlebih dahulu separator argumen yang digunakan pada komputer teman-teman, karena akan ada perbedaan terhadap beberapa versi Windows, di mana antara penggunaan titik koma ataupun penggunaan koma sebagai pemisah antar argumennya. Untuk mengeceknya, teman-teman bisa melihat ketika teman-teman memasukkan rumus. Misalkan saya masukkan rumus if, lalu buka kurung. Pada panduannya yang di bawah sini,
yang otomatis muncul akan menggunakan titik koma sebagai pemisah argumennya. Nah, apabila pemisah argumen yang menggunakan koma, maka di komputer teman-teman menggunakan koma, bukan titik koma, sebagai pemisah argumennya. Baik, saya lanjut. Untuk logical testnya yaitu apabila penjualan ditambah total sama dengan apabila penjualan ditambah PPN sama dengan total titik koma, maka keterangan yang akan muncul adalah sesuai. Dan apabila tidak, keterangannya tidak sesuai. Kita enter. Lalu kita copy ke bawah untuk rumusnya. Untuk mempermudah teman-teman agar tidak perlu digeser seperti ini, kita klik 2 kali saja di pojok kanan bawah seperti ini, dan akan otomatis tercopy ke bawah. Lalu kita munculkan saja yang hasil uji totalnya tidak sesuai dengan cara memfilternya. Kita klik data, lalu filter. Atau cara cepatnya, untuk shortcut key-nya teman-teman bisa menggunakan shortcut key yaitu Ctrl+Shift+L untuk memunculkan filter. Lalu teman-teman klik di uji total, select all-nya dihilangkan dulu, lalu kita checklist yang tidak sesuai saja agar difilter, dan yang dimunculkan adalah yang hasil uji totalnya tidak sesuai. Oke. Untuk 2 hasil uji yang di bawah ini kita hapus saja karena bukan merupakan hasil dari data yang ingin kita uji. Oke. Jadi pada uji total ini terdapat 2 nomor DO yang total setelah dijumlahkan penjualan ditambah dengan PPN-nya tidak sesuai, yaitu nomor DO 10250 dan 10251. Oke, kita lanjut lagi ke rencana audit yang kedua, yaitu memeriksa apakah isi kolom lokal atau ekspor hanya berisi keterangan lokal atau ekspor saja. Oke, kita copy lagi untuk sheet ini, move to end, create a copy. Oke. Lalu untuk caranya kita di sini akan menandai apabila terdapat keterangan selain lokal atau ekspor pada kolom lokal atau ekspor. Caranya kita blok terlebih dahulu semua sel pada kolom lokal atau ekspor. Untuk lebih cepatnya, teman-teman bisa memblok dengan cara menekan shortcut key-nya yaitu Ctrl+Shift panah bawah karena kita akan memblok ke bawah. Teman-teman pencet terus panah bawahnya dengan ditekan Ctrl+Shift-nya sampai semua selnya yang ada pada kolom lokal atau ekspor terblok. Lalu ke home,
Nah, di sini kita akan menggunakan fitur conditional formatting. Lalu klik new row. Nah, kita pilih use a formula to determine which cells to format. Jadi kita akan menggunakan rumus untuk memilih sel mana yang akan dikenakan format yang akan kita buat atau yang akan ditandai. Nah, untuk rumusnya yaitu, jadi apabila sel tidak terisi keterangan lokal atau ekspor, maka akan ditandai dengan format tertentu. Jadi rumusnya, karena yang ditandai adalah yang tidak memunculkan lokal atau ekspor, kita mulai dengan formula not. Lalu jika tidak ada lokal atau ekspor, kita pakai rumus OR. Lalu apabila F2, sel F2 tidak terisi oleh keterangan lokal atau F2 tidak terisi oleh keterangan ekspor, ya tutup kurung 2 kali karena kita buka kurungnya 2 kali, maka akan dikenakan format. Formatnya seperti apa? Nah, teman-teman klik format yang ini. Lalu klik fill. Nah, jadi apabila kolom lokal atau ekspor tidak berisi lokal atau ekspor, maka akan ditandai dengan warna tertentu. Warnanya bebas, kalau saya pilih akan ditandai dengan warna kuning. Klik OK. Lalu klik lagi OK. Nah, lalu kita akan munculkan yang ditandai tadi. Dengan kita filter lagi, Ctrl Shift L, lalu filter by color, dimana yang tadi ditandai tidak ada keterangan lokal atau ekspornya yang berwarna kuning. Dan terdapat 2 transaksi atau 2 nomor DO yang tidak memiliki keterangan lokal atau ekspor. Ya, dan ini juga kita rename UG2. Kita kembali ke rencana audit yang ketiga. Memeriksa apakah PPN 10% dikenakan untuk penjualan yang lokal dan 0% untuk penjualan ekspor. Kita copy paste lagi untuk sheet delivery ordernya, move to end, create a copy, dan kita rename UG3. Oke, kita buat tabel baru PPN, di mana kolom ini akan diisi dengan jumlah PPN yang harusnya dikenakan. Oke, kita akan gunakan logika jika sel F2 diisi oleh lokal, maka dikenakan PPN 10% dari penjualan. If
F2 sama dengan lokal titik koma, maka penjualan dikali 10%. Titik koma lagi. Di sini kita akan menggunakan fungsi if dengan 3 argumen. Lalu jika kurung sel F2 sama dengan ekspor, maka penjualan dikali 0%. Dan jika tidak terdapat keterangan lokal atau ekspor, maka keterangannya adalah tidak sesuai. Tutup kurung 2 kali. Enter. Lalu kita copy lagi ke bawah dengan klik 2 kali di bagian pojok kanan bawah sel. Oke, lalu kita lakukan uji PPN dengan membandingkan PPN yang ada pada kolom sebelumnya dengan PPN yang sudah kita hitung dengan rumus yang telah kita buat tadi, di mana jika PPN pada kolom I sama dengan PPN pada kolom G sama, maka keterangannya adalah sesuai. Dan apabila tidak, keterangannya tidak sesuai. Tutup kurung, enter. Dan kita copy lagi ke bawah. Kita langsung cek kembali ke bawah agar lebih cepat. Teman-teman bisa pencet Ctrl panah bawah agar langsung ke data yang paling bawah. Kita hapus saja data yang ini karena bukan merupakan dari data yang akan kita uji. Dan kembali ke atas kembali, dan kita kembali ke atas, Ctrl panah atas. Lalu kita filter kembali, Ctrl Shift L. Kita klik lagi dan hanya kita munculkan yang tidak sesuai saja. Oke, di mana terdapat 5 transaksi yang ternyata PPN-nya tidak sesuai. Di mana 2 transaksi ekspor yang seharusnya tidak dikenakan PPN dan juga 1 transaksi lokal yang harusnya dikenakan PPN. Dan terdapat 2 transaksi yang atau 2 nomor DO yang tidak memiliki keterangan lokal atau ekspor. Baik, kita lanjut lagi ke rencana audit yang keempat, yaitu memeriksa apakah tanggal kirim lebih dari atau sama dengan tanggal delivery order atau permintaan pengiriman. Ini harus kita cek karena tentunya pengiriman baru akan dilakukan setelah adanya permintaan untuk pengiriman. Jadi apabila terdapat
pengiriman yang dilakukan sebelum adanya permintaan pengiriman, maka harus dievaluasi kembali atau dicari tahu kebenarannya seperti apa. Baik, kita copy paste lagi. Kita rename jadi uji 4. Lalu kita buat tabel uji tanggal. Untuk rumusnya kita akan gunakan kembali formula if. Jika tanggal pada kolom C lebih dari sama dengan tanggal pada kolom B, yaitu pada tanggal delivery order, maka keterangannya adalah sesuai. Dan apabila tidak, keterangannya tidak sesuai. Lalu kita copy kembali dan hapus dua hasil yang di bawah dan kita filter kembali. Kita pilih yang tidak sesuai saja. Dan terdapat satu transaksi yang tidak sesuai, yaitu nomor DO 10249, di mana tanggal permintaan pengiriman pada 3 Januari sedangkan tanggal pengirimannya ada pada tanggal 1 Januari. Oke, kita lanjut ke rencana audit yang kelima, yaitu memeriksa apakah customer ID telah terdaftar atau belum dalam sheet customer master. Oke, kita buka sheet delivery order. Kita copy kembali. Kita rename uji 5. Lalu kita buat kolom baru, uji customer. Oke, baik. Untuk menguji customer ID-nya, kita akan menggunakan fungsi index, di mana kita akan memunculkan customer ID yang sama yang ada pada kolom customer dengan yang terdaftar pada customer master. Baik, untuk rumusnya sama dengan indeks, buka kurung, kita blok kode pelanggan yang ada pada customer ID dan kita lock dengan memencet F4 agar ketika nanti kita copy ke bawah rumusnya, sel-sel yang telah kita blok pada sheet customer master tidak ikut bergeser. Lalu titik koma. Untuk row 6-nya, untuk row 6-nya atau nilai yang akan kita munculkannya pada uji 5 ini, pada kolom uji customer, yaitu adalah
yang memiliki nilai yang sama dengan yang terdaftar pada customer master. Maka kita gunakan rumus match. Lalu kita pilih customer ID pada sel D2. Tidak perlu kita lock agar ketika kita copy ke bawah akan menyesuaikan dengan barisnya masing-masing. Titik koma, lookup array-nya kita ke customer master kembali, lalu kita blok lagi kode pelanggannya dan kita lock lagi. Lalu untuk match type-nya kita pilih yang exact match, berarti yang 0. Lalu tutup kurung 2 kali. Lalu kita copy ke bawah. Jadi apabila terdapat customer ID yang tidak terdaftar, maka akan muncul keterangan NA atau no answer karena tidak terdapat nilai yang sama pada referensi dari rumus indeks yang kita gunakan tadi. Namun agar lebih mudah dibaca, kita tambahkan rumus if error di depannya. Jadi apabila terdapat nilai yang tidak memenuhi argumen atau memenuhi rumus, maka akan muncul keterangan tidak terdaftar. Lalu kita copy paste ke bawah, dan jangan lupa juga hapus 2 data di bawah, dan kita filter dan munculkan hanya yang tidak terdaftar saja. Dan terdapat satu nomor DO dengan customer ID yang tidak terdaftar. Oke, lalu kita lanjutkan kembali ke uji atau rencana audit yang ke-6, yaitu memeriksa apakah ada nomor DO yang sama atau double. Yang ini. Oke, kita copy paste lagi. Kita rename uji 6. Lalu karena yang akan kita uji adalah nomor DO-nya, jadi di sini kita akan menandai apabila terdapat nomor DO yang sama, akan ditandai secara otomatis. Jadi pertama kita blok terlebih dahulu seluruh nomor DO yang ada. Ctrl Shift panah bawah. Lalu kita gunakan kembali conditional formatting dan kita highlight sales rules, di mana kita akan meng-highlight sel dengan duplicate value atau dengan yang nilainya sama. Klik yang ini, lalu kita tandai. Di sini teman-teman bisa pilih. Saya akan pilih ditandai dengan light red, fill with dark red text. Oke. Lalu kita kembali ke atas, kontrol panah atas, dan kita filter. Dan kita gunakan filter by color. Dan karena saya tadi memilih menandai dengan light red,
kita pilih like red untuk dimunculkan. Dan terdapat dua nomor DO yang sama, yaitu nomor 10268. Dan untuk rencana audit yang terakhir, kita akan memeriksa apakah terdapat nomor DO yang tidak berurutan. Misalkan dari 10248 langsung ke 10250. Oke, kita copy paste kembali. Kita rename jadi uji 7. Lalu kita buat kolom baru, uji urut. Dimana jika berurutan pasti apabila nomor DO yang pertama ditambahkan 1, hasilnya akan sesuai dengan nomor DO yang ada setelahnya. Maka rumusnya if jika nomor DO sebelumnya ditambah 1 atau nomor DO awal ditambah 1 sama dengan nomor DO yang ada pada setelahnya, maka keterangannya adalah berurutan. Dan apabila tidak, maka keterangannya tidak berurutan. Enter. Dan kita copy paste ke bawah. Dan jangan lupa dihapus untuk dua data di bawahnya atau data yang tidak kita gunakan. Nah teman-teman, karena di baris paling akhir dia tidak memiliki baris lagi setelahnya, maka akan secara otomatis dikatakan tidak berurutan, padahal dia sudah berurutan dari baris sebelumnya. Oke, agar tidak terbaca tidak berurutan, kita tambahkan di rumusnya. Jadi untuk logikanya, apabila nomor DO awal ditambah 1 sama dengan nomor DO setelahnya, atau setelah nomor DO tersebut adalah kosong atau tidak ada apa-apa, maka keterangannya berurutan. Oke, jadi kita akan tambahkan rumus OR. Di mana logika yang pertama yaitu nomor DO awal ditambah 1 sama dengan nomor DO berikutnya. Dan apabila nomor DO berikutnya adalah kosong atau tidak ada, maka hasilnya adalah berurutan. Dan apabila tidak, maka tidak berurutan. Kutip 2 pada Excel akan dibaca dengan arti kosong atau tidak ada nilai. Baik, kita enter. Lalu kita copy paste kembali ke bawah. Dan kita lihat sudah tidak terbaca, tidak berurutan. Kita filter dan kita munculkan yang tidak berurutan, di mana terdapat dua sel yang tidak berurutan, yaitu setelah 10285
langsung ke nomor DO 10268. Baik, ketujuh rencana audit telah kita lakukan. Maka usai sudah penjelasan untuk ketujuh rencana audit yang kita bahas pada pertemuan kali ini, saya harap video ini dapat membantu teman-teman untuk memahami pemeriksaan ketujuh rencana audit yang kita lakukan untuk mengaudit siklus pendapatan dengan Microsoft Excel. Dan terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.